Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya. Di sini saya nggak bikin konten tentang makanan, cuma inilah saya pengen berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang YouTube itu seperti apa, terus perjuangan mendapatkan AdSense atau monetisasi itu seperti apa ya, kurang banyak ke tahu lah, bukan suhu tapi tahu itu. Mulai dari beli akun pernah, bikin channel sendiri sampai dimonetisasi pernah, ditolak monetisasi sampai 7 kali saya pernah, terus sampai mengalami putus asa, alah wes gak dolanan YouTube, kayaknya rezeki saya bukan di situ, pernah. Nah, dari proses semua itu saya itu belajar gitu loh. Dari yang pertama misalnya kehilangan akun YouTube atau bahasanya nek YouTuber ke di ban, akunnya dimatikan oleh YouTube, nggak bisa diapa-apain karena melanggar teguran komunitas. Nah itu berawal gini, saya itu sekitar 2020 lah, pengen gitu loh, pengen bergelut di YouTube, lihat di video-video teman-teman itu kok kayaknya kok lumayan di YouTube, oke men. Nah, berangkat dari situ itu memunculkan semangat saya, semangat aku pengen jadi YouTuber, golek konten sing penak-penak gitu, yang sekiranya itu banyak diminati oleh teman-teman, oleh masyarakat itu apa gitu loh. Nah akhirnya ketemu konten bola, terus kenal, punya teman, bukan kenal sih, punya teman yang dia juga berkecimpung di YouTube juga, dan saya lihat itu kontennya itu simple gitu loh, tapi dia per bulan minimal 2 digit, 2 juta lah minimal, itu setiap bulan dia sudah mendapatkan gaji dari YouTube-nya. Nah dari situ saya bertanya-tanya piye carane, prosesnya iki piye to jane. Terus dia itu ya dari ngobrol-ngobrol, dia itu menawarkan saya untuk beli akun saja, nek kowe wis paham tentang YouTube mending tuku ae gitu. Awalnya di situ lah saya pikir-pikir, akhirnya iya daripada saya bikin konten terus cari pelanggan, cari penonton setia dulu baru dapat subscribe-nya bagaimana, jam tayangnya bagaimana, itu sudah berat, mending saya beli aja, wis enek AdSense monetisasi, entah itu berapa yang nonton, paling tidak sudah ada pendapatan dari AdSense-nya. Awal saya berpikirnya seperti itu. Nah ternyata nggak semudah itu ya. Ini YouTube itu punya peraturan-peraturan banyak ya, kurang lebih saya tahu lah, bukan suhu tapi tahu masalah hak cipta, teguran komunitas, terus AdSense apa namanya itu, dolar kuning gitu, itu kurang lebih tahu. Nah dari situ itu saya itu pernah iseng bahasanya nembak live streaming bal-balan, live streaming bola lah. Ternyata yang diminati penonton itu ada videonya gitu loh. Nah di situ saya bikin konten membahas berita bola, dicuplikan depannya itu ya memang harus banyak pengeditan sebenarnya itu biar tidak terkena teguran komunitas atau klaim hak cipta. Nah, namanya apa? Klaim apa? Strike. Nah dari situ saya tuh nggak kepikiran, nggak mikir kena teguran gitu loh. Terus butuh nggak ya? Itu penonton sampai lumayan itu. Akun pertama itu akun saya beli itu sekitar berapa? 2,3 kalau nggak salah, itu 2020 saya beli. Nah berjalan 3 bulan itu lancar, wah lumayan lancar, enak yon. Nah, karena memang dari awal itu sayanya tahunya hanya sebatas masih sedikit lah, ngerti ini sedikit ya, ngerti sidik dolanan YouTube ini, wah 3 bulan. Nah ternyata di bulan keempat itu kalau nggak salah saya dapat email dari YouTube bahwa konten video saya itu melanggar teguran komunitas, apa jenenge, klaim hak cipta yang
apa namanya itu memang harus menghubungi pemilik kontennya biar dia mencabut itu. Nah, 3 konten saya itu kena semua. Yes. Saya bingung kan? Bingung. Waduh, piye ngalamat kian. Ngalamat hilang. Nah, yang pertama itu kontennya miliknya si FA. Yalah FA, Liga FA itu. Terus Premier League, yang satu miliknya UEFA Nation West. Liga Champion itu. Ya, gede-gedenya sakmono tak email apa yang ngaruh. Nah, gitu loh. Saya sudah berpikiran seperti itu. Akhirnya ya namanya kita berusaha, kita kan nggak patah semangat ya. Saya berusaha, saya email 3 semuanya itu saya email. Berusaha memohon maaf bahwa saya telah melakukan kesalahan itu dan mohon dengan sangat untuk dicabut untuk klaim hak ciptanya itu, dan saya akan menghapus videonya itu. Sampai hari terakhir itu tidak ada balasan sama sekali. Sudah saya pasrah, ya wis lah, memang rezeki neng YouTube toko semene tok gitu kan. Akhirnya tempo berapa bulan kemarin itu ya, setelah batas terakhir untuk menghubungi si pemilik kontennya tidak dibalas itu kan ada sekitar 2 minggu atau berapa, lupa saya. Itu sampai detik-detik akhir dan keputusan akhirnya channel yang saya beli itu hilang, di-banned sama YouTube. Wes, dari situ berusaha menenangkan hati dulu ya. Hati ini ben toto, tatak, menerima keadaan gitu loh. Ya memang seperti itulah. Kalau nggak seperti itu, nggak akan tahu lah. Berawal dari akun beli, di-banned YouTube, kena teguran hak cipta. Di situ saya banyak belajar. Sistem YouTube-nya itu seperti apa, terus rekomendasi YouTube itu seperti apa, video yang diinginkan YouTube itu seperti apa. Itu banyak sekali belajar di situ saya. Sampai akhirnya saya channel saya sendiri itu saya hidupkan kembali. Rokok saya. Jadi channel saya itu saya hidupkan kembali, terus kemudian ini live streaming bola. Zaman dulu live streaming bola itu masih menggunakan aplikasi, kalau nggak salah saya dulu pakai Footmob pernah, pakai iScore pernah, pakai 3265 itu pernah saya live streaming. Liga apa saja yang memang benar-benar liganya itu banyak penontonnya. Dulu ada yang di Indonesia, BRI Liga 1 pernah, terus Liga Inggris itu yang Big Match itu saya pernah. Nah, terus dan banyak sekali lah, banyak untuk saya live streaming. Itu di sekitaran 2021 kalau salah. 2021 Juni saya mulai, kan bannednya kalau nggak salah itu Mei itu di banned saya, yang akun beli itu, akun beli yang pertama itu saya di banned. Udah 1 bulan saya untuk healing, bahasanya zaman saya mau healing, memulihkan stamina, memulihkan tenaga, ditoto. Berbekal dari akun yang hilang tadi saya banyak belajar, saya semangat lagi untuk membuat akun YouTube, dan pilihan saya jatuh ke untuk live streaming bola. Live streaming bola itu modelnya cuma grafiknya saja gitu loh. Grafiknya ada suaranya, itu perpaduan antara beberapa aplikasi biar menyajikan, ada tayangan grafik bolanya, ada live komentatornya yang seperti di lapangan. Itu sampai bulan apa ya, awalnya Juni, Juli, Agustus, September, itu 4 bulan kalau nggak salah. 4 bulan itu saya tembus, subscribe tembus, jam tayang tembus. Nah, saya kan masalah live streaming seperti itu kan baru awal ide itu, dan lihat banyak teman-teman YouTube itu memang live seperti itu aman-aman saja, dan ada iklannya awalnya seperti itu. Ya sudah, September penuh langsung saya ajukan, tak ajukan monetisasi malam saya ajukan, siang sudah dapat email, alhamdulillah mendapat monetisasi. Nah, dari situ seneng kan, otomatis wah ternyata dari usaha saya sendiri, kerja keras saya sendiri, saya bisa monet. Kebanggaan sendiri itu gitu loh. Nah, akhirnya sudah jalan live streaming,
September berarti Agustus, September, Oktober, November, Desember, 3 bulan lagi nih, 3 bulan lagi. Dari 3 bulan ini saya sudah lumayan menghasilkan gitu loh. Dari live streaming itu saya tidak bikin konten berita bola, tidak, hanya fokus di live streaming gitu loh. Live streaming bola di jam-jam sampai jam 2 pagi pun saya tetap ini ya, berjuang untuk mendapatkan namanya dolar itu tadi, monet hasil dari iklannya tadi. Jam 2 pagi dini hari itu sampai subuh saya pernah live streaming Liga Champions itu pernah. Dan memang lumayan gitu. Nah, ternyata peraturan YouTube berubah lagi. Di Januari kalau nggak salah itu ada peraturan YouTube lagi yang model live streaming seperti itu dianggap sebagai konten yang berulang. Ya, susah toh, wes melaku telung sasi, wes oleh iklan ya toh, wes berpenghasilan lumayan, bangga kan. Januari ada peraturan baru yang live streaming model seperti itu dianggap konten berulang atau sudah banyak yang digunakan oleh kreator-kreator lain. Ya memang benar, saya lihat memang sudah banyak itu. Dan akhirnya dicabutlah monetisasi saya. Bahasannya apa ya? Dismon. Ya, Dismon. Nah, akhirnya kemana saya konsultasi ke teman saya yang bukan selalu sih, sering mengalami hal yang seperti itu. Alah biasa Dismon pengajuan ulang, ya kan? Pengajuan ulangnya sesasi ngun, orangnya sesasi 1 bulan dimonet gitu. Jadi awal Januari itu saya nggak tahu alasannya kenapa di Dismon atau AdSense saya dicabut, itu partner YouTube-nya dicabut, itu awalnya saya nggak tahu. Ini video mana gitu loh, sedangkan video saya itu live streaming semua. Video yang dianggap konten berulang itu yang mana? Saya berpikiran seperti itu kan. Sampai Januari dicabut, berarti kan saya pengajuan itu Maret itu saya belajar lagi endi konten yang digunakan ulang, sedangkan konten saya kan hanya satu macam live streaming itu kan. Mana gitu loh. Terus Februari saya ajukan, sudah saya cek yang video lama-lama mungkin yang itu dianggap konten berulang itu sudah saya pribadi. Saya tinggal sisakan cuma beberapa aja, terus sama ininya apa itu konten yang live streaming bola itu. Nah, live streaming bola itu ternyata ditolak lagi. Februari saya ajukan ditolak. Nah, nunggu Maret kan 1 bulan baru pengajuan. Saya pelajari mana konsultasi. Nah, teman saya tadi menyampaikan mungkin live bolamu. Nah, saya masih belum percaya kan. Mosok live bola koyo ngono. Sedangkan di depannya itu ada pembukanya, di belakang ada akhirannya, penutupnya ada. Sudah ada pembedanya, ada model modif frame-nya itu memang saya sudah buat gitu loh. Sudah ada saya tambahin tulisan apa-apa, sudah saya kasih. Saya masih belum percaya. Nah, itu sampai Maret, April, Mei, Juni terakhir 4 bulan. 4 bulan itu akhirnya mungkin memang live streaming saya. Saya berasumsi seperti itu karena apa? Saya komentar di live streaming bola yang modelnya itu seperti punya saya. Saya komen, maaf mas, apa Dismon, saya bilang gitu kan, iseng. Oh iya mas, sama bang, saya juga Dismon bilang gitu. Wow, kemungkinan yang dianggap YouTube konten digunakan ulang itu yang live streaming itu. Nah, akhirnya sudah pupus lagi saya. Juni, Juli, Agustus kalau nggak salah. Ya pertengahan Agustus lah, Juni Juli itu saya sudah gak mau dolanan YouTube, saya biarkan akun saya selesai. Masa bodoh, sedang di AdSense saya, di saldo AdSense saya itu ada sekitar 500 ribuan kalau nggak salah itu. Ada 500 ribuan masih ditahan di AdSense karena kan untuk pencairan itu ada minimalnya kan di YouTube. Nah, dari situ sudah pasrah saya. Mau cari konten apa, sudahlah nggak mikir dulu. Masa bodoh serambutui YouTube. Subscribe-nya sudah memenuhi, cuma kalau saya menghapus konten live streaming, otomatis jam tayang hilang semua kan. Dan akhirnya
sampai pertengahan Agustus itu ada teman kerja lah, ada teman kerja itu dia mulai ini tanya-tanya YouTube lagi. Waduh, lagi wong lagi down, lagi patah hati tekan YouTube. Ya sudahlah, saya kasih tahu, saya kasih jabaran gini loh caranya YouTube itu gini. Nah, akhirnya dia bikin konten pengajian Gus Baha kalau nggak salah, itu meledak teman-teman, bener meledak. Subscribe-nya langsung tembus sekitar berapa 2000-an lah, jam tayang langsung tembus gitu kan. Nah dari situ muncul ini semangat saya untuk mungkin inilah, coba iseng kan, saya bikin akun baru, bukan akun yang di tadi yang sudah ditolak 7 kali, itu bukan. Akun pertama sudah hilang, akun kedua yang di sampai 7 kali ditolak itu sudah saya berikan, saya bikin akun baru lagi. Saya satu malam itu saya ini masukkan shot 9 shot kalau nggak salah, langsung meledak. Kalau nggak salah itu pas zaman rame-ramenya Mas Beci yang viral di ini pesantren Jombang itu, pondok Jombang itu kan. Besoknya saya isi ceramahnya Gus Baha yang ini. Pada waktu itu kalau nggak salah itu pas lagi viral-viralnya Mas Beci yang pondok Jombang, tahu semua kan. Nah itu besoknya itu langsung saya isi yang video ceramahnya Gus Baha yang intinya kurang lebih menggambarkan tentang kejadian itu. Satu video meledaknya hanya 2000 yang pertama itu. Saya walah, ini prospek, ini mungkin channel ya kan, prospek bener. Dari beberapa akun tadi kan saya banyak belajar juga kan, oh ini prospek, ini mungkin. Besoknya saya isi lagi, meletus, meledak sampai 300 berapa, sekitar hampir 400.000 penonton. Nah dari situ saya muncul, wah mungkin ini jalan saya kan gitu kan. Tetap saya menyemangati diri saya sendiri. Benar, ternyata subscribe saya sampai sekitar 2700 waktu itu. Besoknya saya isi lagi videonya ceramah Gus Baha, meledak lagi sampai sekitar 100 ribuan. Besoknya saya isi lagi sampai 11.000 kan. Udah dari situ saya mungkin, oh ini mungkin jalan-jalan saya di konten ini gitu kan. Nah akhirnya setiap konten yang kita ngambil itu ternyata sudah si pengaturan YouTube, sistemnya YouTube itu sudah membaca gitu. Jadi Agustus, terus Septembernya saya ajukan monetisasi, ditolak lagi. Pusing kan. Nah, akhirnya itu pun saya nyambi kerja kan. Kalau malam-malam saya juga buka warung kan, sampai sekarang saya masih buka warung juga. Waktu zaman live streaming kan saya nyambi buka warung, saya live streaming itu kan sudah enak. Nah akhirnya konten pengajian yang diajukan itu tadi, yang saya ajukan monetisasi ditolak, saya pelajari dulu. Saya cari YouTube konten-konten yang membahas bagaimana untuk pengajian itu kok sulit dimonetisasi. Nah itu konten pengajian pertama saya full murni, tidak saya edit sama sekali. Yang kedua ada pembukanya, ada pengantar akun lah, pengantar channelnya, ada penutup akunnya. Nah, untungnya di situ saya, di channel yang kedua, bukan channel kedua, di konten yang kedua itu saya sudah ada pembuka sama penutup kan. Nah, kemudian saya isi lagi, setelah itu kan sudah ada pembuka penutup kan. Coba saya ajukan ulang, ditolak lagi. Ya. September ditolak, Oktober ditolak, sudah 2 kali kan ini. Tapi saya nggak putus asa, karena kontennya ceramah ini kan banyak sekali ya, seperti Santri Gayeng terus dan banyak lainnya lah. Itu kan pengajiannya Gus Baha. Dan akhirnya di November saya, ya namanya YouTuber gitu kan, banyak berbagi, banyak cerita, banyak cara biar dapat monetisasi. Akhirnya di bulan Novembernya itu pengajuan, kalau nggak salah tanggal 4 kemarin, benar tanggal 4 November kemarin saya diterima monetisasi YouTube itu.
saya lihat channel yang menceritakan atau mengangkat lah pedagang-pedagang kaki lima itu yang sangat menginspirasi, walaupun jualannya itu di pinggir jalan, cuma omsetnya itu lumayan gitu loh. Ada beberapa channel yang saya tonton, oh mungkin saya review ini aja, saya beranikan diri, saya tampil di depan kamera, saya kayak ngevlog di pinggir jalan itu. Wah, itu mentalnya bener-bener saya sangat salut bagi teman-teman yang kontennya itu ngevlog di pinggir jalan, seperti itu, nge-review makan makanan, mukbang. Itu untuk tampil di depan kamera aja itu butuh mental yang luar biasa, memberanikan diri. Nah, saya belajar buat konten pertama itu saya nggak menampilkan wajah. Cuma saya tanya bapaknya, ini usahanya seperti apa, itu kan. Bagaimana mungkin cara membuatnya, pokoknya kita ngobrol lah bagaimana tentang jualannya itu, sekaligus kita mempromosikan usahanya. Itu tujuan yang pertama saya dulu, sekaligus review kan berarti videonya ori kan gitu. Nah, setelah saya itu di Oktober ditolak, saya pelajari 1 mingguan, oh mungkin saya model seperti inilah, seperti itu. Oktober, terus saya buat upload 1 konten review makanan atau review penjual-penjual kaki lima itu, saya upload 1, saya hapus 1 yang ceramahnya, karena itu akan membentuk channel kita gitu loh. Channel kita itu sebenarnya membahas apa sih gitu. Bagusnya seperti itu. Misalkan warung kita menjual makanan, makanan apa? Makanan gorengan kah? Makanan roti bakar kah? Makanan mie ayam kah? Itu sudah di channel itu membentuk ciri channelmu. Itu kan sudah harus, bukan harus sih, cuma lebih bagusnya seperti itu. Jadi memang bagusnya memang seperti itu. Jadi channel kita itu membahas apa gitu. Nah, kemudian sampai berapa video ya? 10, kalau nggak segini sekitar 15-an lah. 15 video tentang review makanan, dan konten ceramah YouTube saya, konten ceramah Gus Bahak tadi yang meledak itu nggak saya hapus. Yang berapa ya? 318-an, sekitar 400 sekarang, 400.000 subscriber, 400.000 penonton, itu kan kunci jam tayangnya di situ kan, itu nggak saya hapus. Terus yang 2 lagi saya privat, karena nggak ada pembuka, nggak ada penutup gitu loh. Saya privat, saya gunakan yang meledak tadi untuk memenuhi jam tayangnya. Karena ini monetisasi YouTube itu yang dicek, ya ingat, yang dicek itu adalah video yang paling banyak ditonton, Nah, otomatis kan saya akalin itu tadi yang meledak, yang sudah ada pembuka, ada penutup. Cuma sama YouTube kan itu masih dianggap konten berulang, disuruh mengedit. Jadi setelah pembuka itu saya blur semua sampai habis tampilannya. Saya blur, saya sisakan yang terlihat jelas itu adalah pembuka sama penutupnya saja. Di tengah-tengahnya itu semua blur semua gambarnya. Itu kunci yang ditinjau pasti gitu kan. Terus yang kedua itu adalah video yang terakhir diupload. Nah, di situ dinilai kebermanfaatan dari konten itu, bermanfaat, berguna, tutorial itu berguna kan. Kalau masalah makanan itu berarti kan saya anggap juga berguna, nggak saya edit apa-apa, memang video ori saya kan. Sekitar 15 video plus konten yang meledak 1 tadi, itu senjata saya kan. Ibaratnya uang untuk pengajar monetisasi kan, video yang meledak atau video terakhir yang diupload. Tanggal 4-nya saya ajukan. Nggak butuh waktu lama, jam 6 pagi saya ajukan ulang monetisasi, jam 11 siang saya diterima. Bangganya minta ampun saya. Ternyata gini, selama ada kemauan, kita tahu caranya, kita konsultasi, kita cerita ke teman-teman bagaimana caranya sih gitu loh. Itu kita bisa gitu loh. Nah itu makanya saya berbagi ke teman-teman, untuk konten kali ini saya berbagi itu. Dan akhirnya 4 November kemarin saya diterima YouTube, dan ini masih November kan, masih tanggal 27 itu saya semangat untuk bikin konten yang untuk mengangkat
pedagang-pedagang kaki lima itu untuk mempromosikan jualannya, atau mungkin mereka mau berbagi hasil, berbagi pengalaman, bukan berbagi hasil, berbagi pengalaman atau bercerita tentang awal usahanya seperti apa, dia kok bisa sesukses sekarang gitu. Nah itu bisa untuk memotivasi, saya berharap untuk bisa memotivasi teman-teman semuanya bahwa selama ada kemauan kita itu bisa gitu loh. Jangan takut mencoba. Saya ingatkan tadi 2020, 2021, 2022 ini 3 tahun loh saya mempelajari YouTube. Orang kok sepaneng harus enggak. Selagi ada waktu kosong saya coba pelajari. Oh seperti ini ternyata. Akhirnya saya tahu gitu loh. Bukan suhu tapi tahu. Nah, ya itu sedikit pengalaman saya tentang perjalanan channel saya yang saat ini. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, sudah menonton, dan yang baru menemukan channel ini, selamat datang di channel ini, selamat bergabung, dan jangan lupa di subscribe biar channel ini bisa berkembang. Mungkin itu saja. Kalau mungkin ada yang ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar tentang YouTube, kalau bisa nanti saya jawab, atau mungkin ada teman-teman yang lebih paham bisa mengomentari juga tentang YouTube itu bagaimana. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang selalu setia, mungkin ini ya mendukung usaha saya untuk membangun channel YouTube ini. Mungkin bapak-bapak, mas-mas penjual pedagang kaki lima kadang gini, saya bikin konten itu si bapaknya itu nggak mau dibayar, atau masnya itu nggak mau dibayar gitu loh. Saya berterima kasih dan saya pun sungkan, ya nggak enak lah masa kita bikin konten kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak mengeluarkan apapun ibaratnya ya, mereka jualan kita kok nggak beli gitu kan. Tapi mereka itu gini, kebanyakan berterima kasih karena mereka sudah dibantu untuk mempromosikan usahanya itu loh. Mereka prinsipnya seperti itu, terima kasih mas juga sudah mempromosikan usaha saya. Seperti itu, saya salut bagi mas-mas mbak-mbak yang seperti itu kemarin, dan sering saya seperti itu ya, tidak banyak, cuma pernah ada beberapa ketika saya bayar itu nggak mau. Itu mungkin sedikit cerita tentang cara bikin konten saya tadi seperti apa, yaitu saya nggak menyangka bisa seperti ini ya. Semoga channel ini terus berkembang, dan tidak lupa saya berterima kasih kembali, saya ucapkan banyak terima kasih ke teman-teman yang sudah subscribe, sudah menonton video saya, dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa memotivasi untuk teman-teman semua. Mungkin itu dulu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, rezeki yang melimpah dan barokah.